Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil diskusi kami. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi. Baiklah, dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di bagian pertama ini disebutkan terlebih dahulu nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, alamat perusahaan, dan nomor telepon perusahaan. Nah, di sini produknya adalah naga tahu. Lalu bagian A, ada identifikasi peluang bisnis. Di sini dipaparkan mengenai peluang bisnis yang akan dijalankan seperti naga tahu ini yang berpeluang menjadi bisnis yang menjanjikan karena kandungannya yang sehat, bergizi, dan bentuk yang mampu mengundang selera. Pada bagian B yaitu penjelasan produk. Di sini dipaparkan tentang cara membuat produk seperti langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat tahu ini. Lalu pada bagian C, yaitu latar belakang bisnis, yaitu penjelasan tentang alasan mengapa kita menawarkan produk atau mengapa ingin membangun bisnis naga tahu ini. Lalu yang terakhir pada bagian D, yaitu tujuan, dipaparkan tujuan-tujuan apa saja yang ingin dicapai dengan membuat bisnis ini, seperti untuk mendapatkan keuntungan, membudayakan makanan sehat, dan juga sebagainya. Pada bagian akhir pendahuluan ini, terdapat bagian E, yaitu ada potensi bisnis, di mana naga tahu sendiri memiliki peluang bisnis yang menjanjikan karena harga yang ekonomis dan dapat dinikmati semua kalangan serta ketahanan makanan yang baik. Pembahasan tersebut terdiri atas analisis SWOT yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas strength atau kekuatan. Kekuatan memuat keunggulan produk. Dalam contoh proposal ini, ia mengatakan bahawa keunggulan produknya adalah suatu produk yang makanan yang sehat dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Dalam keunggulan produk ini, kita menampilkan apa keunggulan-keunggulan dari produk kita sehingga keunggulan itu akan menjadi kekuatan bagi produk yang kita hasilkan. Di sini, ia menampilkan bahawa keunggulan produknya adalah makanan yang sehat dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat sehingga itu menjadi kekuatan untuk dapat menarik konsumen dan pasar. Selanjutnya, kreativitas. Mereka menawarkan kreativitas baru dalam mengolah tahu dengan menggabungkan berbagai rasa nugget tahu yang menarik, rasa ayam, daging, dan sayuran. Kreativitas ini menjadi bentuk kekuatan untuk menjadi keunggulan baginya dari penyedia atau supplier nugget tahu lainnya, sehingga produknya akan dapat diterima dengan baik di pasar. Selanjutnya, bahan baku yang mudah didapat. Di sini kekuatannya yaitu bahan bakunya mudah untuk didapatkan karena ia adalah produk nugget tahu. Tahu adalah komoditi yang sangat mudah untuk didapatkan di pasar sehingga berapapun nantinya permintaan konsumen itu akan sangat mudah untuk dipenuhi karena ketersediaan bahan baku yang sangat melimpah di pasaran. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahannya belum memiliki cukup pengalaman. Bahwa pembuat proposal di sini menyatakan bahwa ia belum memiliki cukup pengalaman dalam pembuatan nugget tahu ini. Tapi hal itu akan menjadi evaluasi dirinya untuk terus menghasilkan nugget tahu yang berkualitas sehingga dapat disukai oleh pasar. Yang kedua, kelemahannya kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuat nugget tahu, kurangnya keterampilan dalam proses pembuatan nugget tahu itu sendiri. Bahwa di sini pembuat proposal menyatakan bahwa ia memiliki kekurangan sumber daya manusia. Cara ini ditunjukkan untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana produk yang akan dihasilkannya nanti, sehingga solusi dapat ditemukan dengan menemukan karyawan atau sumber daya manusia untuk dapat membantunya menghasilkan produk nugget tahu. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri atas opportunities atau peluang. Peluang terdiri atas banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi nugget karena nugget merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. Yang kedua, sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Lingkungan kampus dan tempat tinggal menjadi objek dalam menjadi sasaran dari pasar nugget tahu ini. Selanjutnya, threat atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana seperti tahu dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji dan bahan-bahan impor. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya. B. Perencanaan bisnis mencakup sasaran dan target pasar dan pembiayaan. C. Studi kelayakan mencakup lokasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. D. Real Business Plan mencakup rencana manajemen seperti strategi pemasaran,
strategi produksi, strategi penetapan harga, rencana pengembangan produksi, dan struktur organisasi. Bab 3. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Nugget tahu merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan memberikan varian rasa dan bentuk yang unik serta baru. Produk kami ini bertujuan membuat masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi tahu dalam sehari-hari. Karena tahu dapat menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker payudara, serta mencegah penuaan dini pada masyarakat. Proses pemasaran pada tahap awal kami melakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau, murah agar masyarakat kelas menengah bawah juga dapat mengkonsumsinya. Kami juga menyediakan pelayanan pemesanan nugget. Yang kedua, yaitu saran. Produk kami mengutamakan kepada unsur kesehatan yang terkandung di dalamnya, sehingga membedakan nugget yang sudah ada di pasaran dengan nugget produk kami. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting dalam produk kami. Mungkin hanya sekian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.